ada raja kecil melawan kebijakan Prabowo terkait dengan efisiensi anggaran. Apakah ini produk otonomi daerah atau dia sudah terlalu lama menjadi pejabat sehingga jadi raja kecil betulan? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Raja kecil, itu yang menjadi tema atau salah satu yang disampaikan oleh Pak Prabowo ketika sambutan di pembukaan Muktamar Muslimat NU. Raja kecil. Apa sih sebetulnya? Ya karena ada yang berani melawan terhadap kebijakan Prabowo terkait dengan efisiensi anggaran. Kalau dalam bahasa politik sering mendengar the power tend to corrupt. Intinya kekuasaan itu berpotensi untuk dikorup. Apalagi absolute power, absolute corrupt, absolutely. Nah, ini cerita Pak Prabowo itu terkait dengan raja kecil melawan. Nah, apakah ini adalah the power and corrupt tersebut atau sebetulnya ada delegasi otonomi kebijakan menggunakan otonomi daerah dan kemudian itu dia semacam tidak ada hubungannya dengan pemerintah pusat dan melakukan perlawanan. Ayo kita baca dari sebuah media apa yang dimaksud Pak Prabowo dan sebetulnya yang benar seperti apa. Apakah raja kecil tersebut atau Pak Prabowo yang benar? Itu kita baca di Detik. Prabowo jelaskan efisiensi anggaran singgung ada raja kecil melawan. Jakarta, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan alasannya menerapkan efisiensi anggaran di kementerian, lembaga, dan daerah untuk masyarakat. Prabowo menyinggung ada raja kecil yang melawan kebijakan tersebut. Jadi tidak raja besar, raja kecil. Meskipun kalau dalam bahasa perpolitikan, kecil pun, semut pun bisa mengalahkan gajah. Perpolitikan. Ayo, siapa yang menang? Kecil atau semut? Nah, pasti standar pasti menang gajah. Tapi ada yang mengatakan semut bisa mengalahkan gajah. Wah, ini apakah seperti ini? Ayo kita lanjutkan. Saya melakukan penghematan. Saya ingin pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran yang mubazir, pengeluaran yang alasan untuk nyolong. Saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ada yang melawan saya, ada dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Ada saya mau menghemat uang untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak. Ini dalam kata Prabowo dalam sambutan di Kongres, bukan Muktamar, Kongres ke-18 Muslimat NU di Jatim Expo Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur. Bahasanya itu orang yang sudah kuat, birokrat yang tahan. Tapi mungkin banyak orang bertanya, mengapa ada efisiensi? Dalam bahasanya adalah salah satunya adalah pengeluaran mubazir, pengeluaran yang untuk nyolong. Ini kan sepertinya menjadi tamparan terhadap pemerintahan sebelumnya. Apakah memang pemerintahan sebelumnya mengajarkan terkait dengan pengeluaran yang mubazir, pengeluaran yang nyolong, atau mengeluarkan yang tidak sesuai dengan posnya? Prabowo ingin efisiensi anggaran dapat memperbaiki semua sekolah yang jumlahnya kurang lebih 330.000, namun anggaran untuk perbaikan sekolah selama ini hanya cukup memperbaiki 20.000 sekolah. 330 hanya 20.000 sekolah. Karena itu perjalanan dinas, perjalanan keluar negeri dikurangi. Kau boleh melawan Prabowo,
tapi nanti kau lawan emak-emak itu semua. Bandel, dablek, nggak usah ke luar negeri. 5 tahun nggak usah ke luar negeri kalau perlu. 5 tahun tidak perlu ke luar negeri, guys. Yang perlu ke luar negeri, yang tugas ke luar negeri, tugas belajar boleh, tugas untuk atas nama negara boleh, jangan tugas yang dicari-cari untuk jalan-jalan. Kalau mau jalan-jalan, pakai uang sendiri. Ini memang sudah sebegitukah? Atau memang ini adalah cara untuk penghematan betul? Ketum Gerindra itu kemudian menyinggung dirinya sendiri yang kerap ke luar negeri. Prabowo beralasan pergi ke luar negeri sebagai kepala negara atas undangan yang diterima. Apa bedanya? Loh, Presiden Prabowo sering ke luar negeri, saya diundang sebagai kepala Indonesia, kepala negara, konferensi-konferensi penting oleh negara-negara yang saya mewakili bangsa untuk mengamankan kepentingan bangsa. Seandainya mereka juga mewakili itu, bolehkah? Mungkin Pak Prabowo perlu mendengarkan suara itu. Menurut Prabowo, seminar kajian hingga forum group discussion sudah cukup dilakukan selama ini. Prabowo mengutamakan kepentingan kemiskinan, membantu rakyat yang lapar cari makan, sekolah rusak diperbaiki, hingga jalan yang rusak diperbaiki. Ya, ini berbeda. Perlu ada semacam kajian, diskusi-diskusi, studi banding, mau belajar bagaimana mengentaskan kemiskinan, studi bandingnya ke Australia. Australia salah satu 10 negara terkait di dunia, kok belajar ke Australia, studi banding, belajar pramuka. Ada apa belajar pramuka? Gerundel habis itu lobby-lobby, wartawan, LSM, suruh nyerang, nggak apa-apa. Saya lebih takut emak-emak daripada takut mereka-mereka itu. Pecinta masyarakat kita tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Jadi, bagaimana menurut kalian apa yang disampaikan Pak Prabowo itu, raja kecil melawan itu, yang sebenarnya atau sebuah kiasan saja atau karena produk otonomi daerah? Menurut analisis saya, pertama, bahwa ada sebuah kebijakan yang dihadirkan Pak Prabowo berefek terhadap banyak orang. Salah satunya adalah kelompok yang merasa tersakiti dengan kebijakan tersebut. Tidak boleh mengeluarkan anggaran yang tidak penting, bahasanya mubazir, yang untuk nyolong dan lain-lainnya. Jadi kalau menurut saya, kalau ini dialektika ini diteruskan, nanti berefek terhadap yang tidak baik terhadap pemerintahan sebelumnya. Karena birokrasi adalah lanjutan dari birokrasi lama. Apakah birokrasi lama itu diajarin oleh presiden sebelumnya untuk yang tidak baik? Tentunya tidak. Begitu juga terkait dengan misalkan elit politik. Apakah diajarin? Pasti tidak. Jadi kalau menurut saya, apa yang disampaikan Pak Prabowo itu tidak bisa dikebiah-uyah semuanya, bahwa niat Pak Prabowo bagus untuk memperbaiki, tapi berbicara mubazir, nyolong, itu mungkin supaya tidak ada yang tersinggung, perlu ada sebuah real, sehingga tidak ada yang tersinggung. Kemudian yang kedua, terkait dengan otonomi daerah. Jadi raja kecil itu mungkin bisa diterjemahkan sebagai analisa yang pertama tadi, pada birokrat yang sudah kuat, senior, tapi sebetulnya bisa juga pemerintahan daerah yang otonom. Kalau itu terjadi, maka pemerintah daerah yang otonom itu, ya mereka mencari cara untuk perbaikan daerah, lebih mandiri. Otonomi daerah itu dulu dihadirkan untuk desentralisasi karena pemerintahan pusat kuat. Daerah tidak diberikan kewenangan yang lebih. Nah, sekarang ketika 2002-2003 otonomi daerah hadir, maka kemudian seakan-akan pemerintah daerah kuat. Tentunya ini dalam bukan tema Balilo,
tapi adalah bagaimana membangun daerah supaya tidak tersentralisasi. Sehingga ini kalau menurut saya, kalau berbicara hubungan dengan otoritas, tidaklah bahwa ada pemerintah daerah yang nakal, mungkin sebagian, tapi tidak semuanya iya. Tapi bahwa otonomi daerah itu supaya lebih kuat untuk membangun negeri dengan perspektif daerah, menurut saya harus didukung. Kemudian terkait dengan yang nyolong-nyolong, kalau menurut saya memang harus diberantas. Jadi memang kalau memang nyolong, mubadir harus dilawan, tetapi tidak perlu untuk bahasanya yang tidak perlu itu tidak perlu dirubah. Maksudnya birokrat yang nakal memang harus diluruskan, tetapi bahwa hal ini tidak harus semuanya seakan-akan birokrasi seperti itu, apalagi yang lama-lama. Kemudian yang terkait dengan otonomi daerah, menurut saya tidak harus seperti semuanya dipukul rata sama, bahwa otonomi daerah ada semangat reformasi pada waktu itu membangun daerah dengan pemberian kewenangan untuk membangun tersebut. Pecinta masyarakat itu tegakkan kebenaran lawan itu adalah. Sehingga apa yang disampaikan Pak Prabowo terkait dengan rasa kecil melawan adalah teruntuk pada mereka-mereka yang betul-betul nakal, yang tidak bisa diatur. Otonomi daerah saya pikir tidak harus mengganggu semuanya, ada banyak yang positif, begitu juga para birokrat ada yang positif, tetapi bahwa ada yang nakal itu yang harus diluruskan. Semoga bermanfaat, like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.